Bismillahirrohmanirrohim. Kali ini saya dapat servisan itu Samsung A53. Ini user datang dengan keluhan HP-nya mati. Ini sudah lama mati, tapi setelah saya cek sana cek sini, itu indikasinya ini harus dikerjakan proses cetak ulang kaki CPU-nya. Langsung saja kita coba buka ya penutup dari IC CPU-nya. Itu yang hitam-hitam itu kita potong dulu sesuai dengan lebar CPU-nya supaya kita nanti mudah untuk proses pengangkatannya, untuk proses cetak ulangnya. Paling ini nanti juga tak potong sedikit bagian kalengnya, tapi saya rasa nggak perlu di record ya. Dan karena tadi proses potong kalengnya saya nggak record, malah kelupaan proses ngangkatnya juga nggak ke record, nggak ketekan tombol recordnya. Jadi ini sudah selesai diangkat dan proses pembersihan di PCB-nya. Jadi mohon maaf untuk teman-teman, tadi saya lupa nggak record pada bagian pengangkatan. Padahal tadi pengennya hanya proses potong kalengnya saja yang nggak di record, malah kelupaan proses ngangkatnya juga nggak ke record. Dan ini sudah tahap proses pembersihan bagian PCB. Harus kita pastikan pada kaki-kaki pin PCB-nya itu utuh semuanya, tidak ada yang rompal, dan pastikan lemnya juga bersih supaya nanti kaki-kaki pada IC CPU-nya tertempel sempurna pada PCB-nya sehingga bisa hidup normal. Untuk proses pembersihan ini saya menggunakan bensin ya, bisa juga menggunakan thinner ataupun alkohol. Alkohol, pilihlah alkohol dengan kadar yang tinggi 9699. Pastikan semuanya aman di kaki-kakinya dan lemnya hilang semuanya. Nah, ini saya melihat sedikit ada lem, itu saya kerik dengan solder sampai benar-benar bersih dan yakin nanti ketika dipasang kaki-kaki IC-nya itu menyatu dengan PCB-nya, dengan pin-pin di PCB itu. Untuk proses pengerjaan reballing atau cetak ulang kaki CPU itu kita harus telaten ya, jangan gerusa-gerusu, jangan buru-buru, apalagi proses pengangkatannya itu kalau kita buru-buru bisa bikin jalurnya itu putus atau terangkat pin-pinnya. Itu kalau sudah terjadi putus jalur atau pinnya terangkat, kita harus tracking kemana jalur itu tersambung, kemudian kita jumper, namanya itu jumper kolong. Nah, itu akan sangat merepotkan dan memperlama proses kerja kita ya, karena nanti kita harus jumper kolong, kasih lem UV lagi, terus bersihkan lemnya itu, jadi makin banyak kerjaan kita. Jadi lebih baik santai aja, pelan-pelan tapi pasti dan dengan aman. Jika dirasa sudah bersih semuanya, kita lanjut proses pemasangan IC CPU-nya. Kebetulan untuk tipe Samsung A53 ini IC-nya tidak tumpuk, jadi kita tinggal pasang unit CPU-nya, itu saja. Untuk pemasangan pastikan diberi flux ya, supaya nanti timahnya mudah mencair dan mudah menyatu antara kaki di pin CPU-nya, di IC CPU-nya dengan pin di PCB-nya. Kalau saya metodenya itu dipegangi kayak gini ya, supaya IC-nya itu enggak bergeser saat kita blower. Untuk teman-teman lainnya itu kadang tinggal ditaruh aja terus tembak blower itu enggak geser, tapi kalau saya biasanya geser tetepan. Jadi kalau saya metodenya tetap tak pegang ini sampai nanti ada kaki di CPU itu sudah menyatu ke board, baru tak lepaskan. Biasanya teman-teman yang sudah pro itu nggak perlu dipegangi, itu sudah mempresisikan sendiri ya, digeser sendiri IC-nya. Tapi kalau saya yang baru belajar ya tak pegangi kayak gini, yang penting pasti itu aja. IC sudah terpasang, ini mau proses pengetesan dan ini tak kasih tambahan thermal pasta punyanya laptop, ini tak pakai di CPU-nya
HP. Nah, jadi sebenarnya ada pasta khusus tapi saya nggak punya. Nah, ini saya tes, cas, sudah muncul logo. Ini tanda-tanda keberhasilan ya guys, tanda-tanda keberhasilan kalau proses rebolling kita tadi berhasil.